Kita ke informasi seputar penyelenggaraan Haji 2025, Saudara. Pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan 719 orang yang hendak berangkat haji secara ilegal atau non-prosedural. Ratusan orang itu memiliki modus beragam untuk menuju Tanah Suci, baik melalui Biro Perjalanan maupun perorangan. Selama periode 23 April hingga 31 Mei 2025, Saudara, imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan keberangkatan 719 WNI yang hendak ke Tanah Suci tanpa visa haji. Mereka diantaranya berasal dari Kalimantan, Lampung, Bengkulu, Palembang, Makassar, Medan, dan Jakarta. WNI nekat berhaji tanpa visa resmi dengan berbagai modus, diantaranya berpura-pura wisata ke negara lain dan melanjutkan perjalanannya ke Arab Saudi. Modus ini teridentifikasi saat wawancara mendalam oleh petugas. Soekarno-Hatta berhasil menunda keberangkatan sejumlah 719 penumpang yang bertujuan akhir ke Saudi Arabia untuk ibadah haji secara non-prosedural. Modus ada beberapa yang digunakan. Yang mudah teridentifikasi diantaranya seperti 790 orang yang kami berhasil cegah keberangkatannya. Mereka rata-rata sudah menggunakan pakaian layaknya mereka akan berangkat untuk beribadah haji. Saudara, sehari sebelum dimulainya ibadah haji, jamaah mulai berbondong-bondong ke Masjidil Haram di Mekah. Jamaah haji meramaikan Masjidil Haram sebelum pindah ke Mina sehari setelahnya. Jamaah haji melakukan tawaf dan mengelilingi Ka'bah sebagai bagian dari ibadah haji. Di tengah suhu yang melonjak, para relawan juga terlihat membagikan botol air untuk para jenazah. Pada Selasa waktu setempat, Saudara, sudah lebih dari 1,4 juta orang jamaah atau peziarah muslim yang melaksanakan haji di Mekah. Ini adalah kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu dan secara fisik mampu berhaji. Jelang puncak haji, Saudara, pemerintah Kerajaan Arab Saudi menggelar apel pasukan pengamanan yang akan melakukan penjagaan pelaksanaan haji di Arafah, Mekah. Gelar pasukan yang dilaksanakan di kawasan Arafah ini mendemonstrasikan rangkaian skenario pengamanan saat puncak ibadah haji. Apel yang melibatkan ribuan personel keamanan dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Saud bin Naif bin Abdul Aziz. Apel pasukan di Padang Arafah bertujuan mengecek kesiapsiagaan aparat keamanan dan menjaga sekitar 2 juta orang jemaah haji dari seluruh dunia. Terkait persiapan jelang wukuf di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Yana Mulyana. Selamat siang waktu Indonesia, Yana, dan selamat pagi waktu Arab Saudi. Bagaimana pergerakan jamaah di Arafah menjelang puncak haji? Selamat pagi waktu Arab Saudi, Bella dan juga saudara. Jika Anda berada di sini, Anda akan merasakan bagaimana atmosfer kegembiraan, antusias jemaah yang puncak haji yang akan berlangsung besok. Menurut rencana, malam ini jemaah haji, khususnya jemaah haji Patuna, tempat saya akan melaporkan ini, akan berangkat pukul 11 malam waktu Arab Saudi. Dari sini diharapkan diagendakan jemaah akan tiba di Arafah pada Kamis dini hari untuk melanjutkan ibadah dari pagi hingga nanti sehingga setelah maghrib, Bella. Dan dari Arafah, menurut rencana jemaah akan berangkat melewati Musdalifah, tapi tidak turun untuk beribadah, melainkan hanya menggunakan skema murur, artinya tidak turun dari bis untuk melanjutkan perjalanan langsung ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram mereka akan tawaf, sa'i, dan tahallul. Untuk selanjutnya di hari Jumat malam akan kembali ke daerah Aziziyah ini
untuk melempar jumroh. Dan selanjutnya menginap sebentar di daerah Mina untuk nanti melanjutkan kembali ke apartemen transit di Haji Siai. Bella. Yana, apa saja persiapan yang dilakukan oleh para jamaah dan juga petugas haji di sana nih jelang puncak haji? Ya, Bella, saat ini jemaah seperti yang Anda lihat di belakang ini dan di depan sana sedang bersiap untuk mengikuti bimbingan teknis akhir sebelum berangkat ke Arafah. Mereka akan mendapatkan pembekalan mulai dari teknis berangkat ke sana, perjalanan yang akan dilalui, hingga skema yang akan dilakukan. Menurut rencana, mereka akan diberikan semacam radio satu arah, atau jadi si pembimbingnya memakai transmitter, sementara jemaahnya menggunakan receiver untuk dipandu sepanjang perjalanan, mulai dari doa hingga pergerakan jemaah agar memudahkan koordinasi antara pembimbing dengan jemaah yang dibimbingnya. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Yana Mulyana langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan Anda. Saudara, tahun 2025 menjadi pelaksanaan ibadah haji terakhir di musim panas. Dengan kondisi suhu yang mencapai 43 derajat Celcius, jamaah haji Indonesia wajib menjaga ketahanan tubuh agar lancar saat ibadah haji. Berikut tips jurnalis Kompas TV Rahmat Ibrahim dan Yana Mulyana menghadapi suhu panas di Arab Saudi. Ya, saudara, saat ini saya berada di Madinah, Arab Saudi. Cuaca atau suhu di sini mencapai 43 derajat Celcius. Tentu suhu di sini lebih tinggi daripada rata-rata suhu di Indonesia yang berada di kisaran 30 derajat Celcius. Karena itu bagi jemaah haji Indonesia perlu menyesuaikan diri, perlu beradaptasi dengan lingkungan panas seperti yang terjadi di Arab Saudi. Membiasakan diri banyak meminum air putih, serta menyiapkan obat-obatan pribadi dan juga minuman herbal. Tentu itu bisa menjadi solusi agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Apalagi jelang pelaksanaan puncak ibadah haji. Jemaah haji Indonesia tentu akan memulai rangkaian yang cukup panjang di Mekah Al-Mukarramah, di mana suhu di sana bisa lebih tinggi dari suhu di kota Madinah. Jadi, vitamin, minum air putih yang cukup, membawa obat-obatan dan juga minuman herbal kemanapun harus dilakukan agar kita terhindar dari penyakit, ketahanan tubuh kita juga bisa tetap terjaga selama pelaksanaan ibadah haji. Tentu jika tubuh kita sehat, tubuh kita fit, prima, maka pelaksanaan ibadah haji akan lancar dan Anda tidak akan merasakan kelelahan saat melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Ketika Anda merasa sakit, langsung segera memeriksakan diri ke dokter ataupun konsultan kesehatan untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari Madinah, Arab Saudi, Rahmat Ibrahim, Yana Mulyana, Kompas TV. Menjelang puncak haji, saudara, tim WAS DPR terus soroti kesiapan PPIH dalam melaksanakan jamaah ke Armusna, termasuk tenggat waktu penerbitan dan pendistribusian kartu nusuk. Berikut laporan jurnalis Gamara Geni dari Mekah, Arab Saudi. Ya, saudara, kemarin tim WAS DPR telah melakukan raker dan dengan pendapat dengan Kementerian Agama yang menghasilkan kesimpulan diantaranya adalah tim WAS DPR memastikan, menegaskan kepada Kementerian Agama untuk melakukan puncak haji secara aman, tertib, dan nyaman, dan tidak ada jamaah haji yang tercecer. Selain itu, tim WAS DPR juga memastikan bahwa agar calon jemaah haji yang berangkat tidak kehilangan haknya atas kepondokan, konsumsi, dan serta pelayanan kesehatan. Selain itu juga tim WAS DPR menegaskan juga kepada
Kementerian Agama bahwa pemberangkatan dan penempatan serta kepulangan jemaah haji yang berangkat ke Armusna berdasarkan hotel, bukan kloter. Selain itu, Timwas DPR juga memastikan kepada PPIH untuk menerbitkan kartu nusuk kepada seluruh calon jemaah haji hari ini yang diberikan waktu sampai pukul 20 waktu Arab Saudi. Apabila hal ini tidak ditepati, berarti PPIH bertanggung jawab sepenuhnya atas keberangkatan jemaah haji ke Armusna. Pada kegiatan hari ini, Timwas DPR melakukan kunjungan kepada dapil-dapil yang menjadi perwakilan dari Timwas komisi dari DPR tersebut. Apa yang dilakukan oleh Timwas DPR ke Pemondokan itu adalah mereka mendengarkan aspirasi atau keluhan apa yang terjadi selama ini di Pemondokan. Hal ini tentunya memberikan aspirasi dari Timwas itu untuk memberikan bahwa mereka dapat masukan dari para jemaah haji apa yang selama ini menjadi permasalahannya, dan ini tentu saja diteruskan kepada penyelenggaraan haji. Dan esok hari, Timwas DPR akan mulai beranjak ke Arafah untuk meninjau hasil dari sidak yang telah dilakukan beberapa hari sebelumnya. Damara Lenggogeni dari Mekah, Arab Saudi. لبيك اللهم لبيك لبيك